Renungan harian Selasa 10 Juni, melakukan setiap pekerjaan yang baik, Titus 3 ayat 1-7. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami dibimbing oleh Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti maksud Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Kiranya kita semakin menjadi umat yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Hari Pentakosta bukan sekedar perayaan sejarah, melainkan pengingat akan identitas sejati gereja, yaitu umat yang dilahirkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk hidup dipenuhi oleh Roh, menjadi saksi Kristus di tengah dunia, membangun kesatuan dalam keberagaman. Kita hidup oleh kuasa Roh Kudus. Hidup dalam Roh Kudus berarti kita tidak hanya hidup menurut hukum atau moralitas, tetapi mengikuti pimpinan Roh yang mengubah hati dan menghasilkan buah Roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Gereja tidak boleh pasif. Seperti para murid pada hari Pentakosta, kita juga diurapi dan diutus untuk keluar dan memberitakan Injil, menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah kepada dunia yang belum mengenalnya. Roh Kudus membangun kesatuan dan dalam perbedaan. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta bukan hanya tanda kuasa Allah, tetapi juga dasar kesatuan yang sejati. Perbedaan suku, bahasa, dan budaya tidak memecah gereja, melainkan memperkaya dan menyatukan umat Allah dalam satu roh. Roh Kudus memanggil setiap orang percaya, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, untuk menjadi alatnya menyampaikan kasih dan kebenaran Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Serta membangun kesatuan di tengah keberagaman. Roh Kudus adalah kuasa yang membaharui dan melahirkan kembali. Roh Kudus bekerja mengubah hati, memperbaharui manusia, dan melahirkan kembali. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan kasih karunia Allah. Perubahan hidup sejati berasal dari inisiatif Allah melalui karya Roh Kudus, bukan karena jasa manusia. Lahir baru berarti mengalami penciptaan ulang rohani, seperti bayi yang baru lahir. Yohanes 3 ayat 3. Ini bukan sekedar reformasi moral, melainkan transformasi yang mendalam dan radikal. Roh Kudus melakukan pembaruan yang terus-menerus. Kelahiran kembali adalah pekerjaan Roh Kudus, sebuah proses pembaruan terus-menerus, bukan satu kali jadi. Roh Kudus membentuk orang percaya untuk tunduk kepada pemerintah dan penguasa, taat dan siap melakukan setiap pekerjaan baik. Titus 3 ayat 1. Tidak memfitnah, melainkan mencintai damai, bersikap ramah dan lemah lembut kepada semua orang. Ia memurnikan pikiran yang keliru, kehendak yang egois, tindakan yang tidak selaras dengan kasih Allah. Bagaimana perubahan hati dan hidup baru? Perubahan sejati berarti berpindah dari hidup dalam dosa menuju hidup yang baru. Roh Kudus mengubah arah hati
dari kebodohan menuju hikmat, pemberontakan menuju ketaatan, keegoisan menuju kasih yang ilahi. Paulus menggambarkan hidup bodoh sebagai tidak taat, sesat, diperbudak oleh nafsu, penuh iri, kebencian, kejahatan, dan mementingkan diri. Sebaliknya, hidup baru, hidup berhikmat adalah hidup yang takut akan Tuhan, menghormati Allah dan mengasihi sesama, berjalan dalam kebenaran dan kasih. Tanda-tanda orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki kerinduan untuk menyenangkan Allah, menjauhi dosa karena kasih, bukan sekedar karena takut, menghasilkan buah roh dalam kehidupan nyata. Siap melakukan pekerjaan yang baik berarti hidup yang diperbaharui oleh Roh Kudus dan hidup yang aktif, taat kepada pemerintah, siap melayani dengan tulus dalam segala aspek kehidupan. Paulus mengingatkan agar umat tidak hanya percaya dan berdoa, tapi juga bekerja dan bersaksi, terutama dalam masyarakat yang belum mengenal Allah. Gereja selalu hadir di tengah dunia. Gereja adalah umat pilihan Allah, bukan hanya institusi rohani. Identitas surgawi ini bukan alasan untuk menarik diri, melainkan panggilan untuk hadir sebagai terang dan garam. Alkitab memerintahkan kita untuk membangun relasi yang sehat, melakukan kebaikan secara aktif, menjadi saksi Injil dalam segala keadaan. Kita siap melakukan pekerjaan baik, artinya kita waspada dan rela aktif mencari kesempatan untuk berbuat baik dan menyatakan kasih Tuhan. Pekerjaan baik tidak selalu besar dan mencolok. Hal-hal sederhana juga berarti: jujur dalam bekerja, sabar dalam tekanan, ramah terhadap tetangga, adil dalam keputusan sehari-hari. Ketundukan kita nyatakan sebagai kesaksian, tunduk kepada pemerintah, bukan kompromi iman, tapi wujud ketaatan kepada Allah selama tidak melanggar firman-Nya. Jika terjadi ketidakadilan, orang percaya tetap dipanggil untuk lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 9. Memberi kesaksian dalam kasih, kebenaran, dan hikmat. Memberi kritik berdasarkan fakta, data, dan firman Tuhan, bukan berita palsu. Kita menyatakan kesaksian dalam hidup sehari-hari. Kekuatan Injil tidak hanya melalui khotbah, tetapi terlihat dalam kehidupan umat Allah. Dunia menilai gereja bukan dari liturginya, melainkan dari etika kerja, gaya hidup sosial, sikap di rumah tangga, jejak digital di media sosial. Karena itu kita dipanggil menjadi ramah, bukan pemarah, jujur, bukan licik, peduli, bukan egois, rendah hati, bukan merasa paling benar. Kita menjadi saksi Kristus. Hidup Kristen sejati adalah hidup yang hadir di tengah dunia dengan identitas surgawi dan tanggung jawab sosial. Mari kita hidup sebagai umat yang taat pada otoritas dengan hikmat, siap untuk setiap pekerjaan baik, menjadi saksi Kristus melalui tindakan nyata. Melakukan pekerjaan baik berarti setiap langkah dan pekerjaan yang biasa dan kecil adalah untuk memuji nama Tuhan. Seperti lirik lagu KJ 466A ayat 3. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak hanya percaya kepadamu,
tetapi juga siap melakukan setiap pekerjaan baik dimanapun Engkau menempatkan kami. Tuntun kami dengan Roh-Mu agar hidup kami menjadi kesaksian yang nyata tentang kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.